Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Lebiska, NIM B1 B1 22055. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengeluaran pemerintahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Dari penelitiannya, di beberapa negara maju pada abad ke-19, ternyata bahwa pengeluaran pemerintah itu selalu meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam arti uang ataupun arti real. Kalau diperhatikan secara seksama, ternyata hampir di dalam semua macam sistem perekonomian, aktivitas pemerintah dari tahun ke tahun menunjukkan suatu tren yang terus meningkat. Pengeluaran pemerintah dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah karena kegiatan pemerintah dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Jadi semakin besar dan semakin kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu sebab-sebab meningkatnya pengeluaran pemerintah. Di sini terdapat 3 faktor yang memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya pengeluaran pemerintah, yaitu 1. Peningkatan kebutuhan terhadap layanan pemerintah dari masyarakat penerima layanan. Yang kedua, peningkatan penyediaan layanan pemerintah dari para penerima layanan. Dan yang ketiga, meningkatnya ketidakefisienan pemberian payout. Selanjutnya, yaitu efisien dalam pengeluaran negara. Apabila pemerintah tidak atau kurang efisien, maka akan terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran dan faktor-faktor produksi. Jika pemerintah terlalu berkuasa dan banyak menjalankan fungsi-fungsi ekonomi di dalam perekonomian suatu negara, maka peran swasta dalam menjadi semakin kecil. Sebaliknya, apabila pemerintah terlalu sedikit tanggung jawabnya terhadap masyarakat, kegiatan swasta akan dapat merusak kehidupan masyarakat itu sendiri. Pedoman bagi kebijakan pemerintah. Pedoman bagi kebijakan pemerintah adalah masyarakat bagaimana caranya agar tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat seluruhnya. Kebijakan subsidi. Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah berupa transfer atau subsidi yang sering pula diartikan sebagai pajak yang negatif, sehingga subsidi pemerintah akan menambah penghasilan mereka yang menerima subsidi, sehingga mereka mengalami peningkatan penghasilan real. Perlu disadari bahwa pemberian subsidi dapat menimbul berbagai akibat, yaitu mendorong tambahnya konsumsi atau dapat mengurangi konsumsi. Hal ini tergantung bagaimana keadaan perekonomian negara yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu klasifikasi pengeluaran pemerintah. Yang pertama, pengeluaran yang self-liquidating sebagian atau seluruhnya. Arti pengeluaran pemerintah
mendapat pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa atau barang yang bersangkutan. Yang kedua, pengeluaran yang reproduktif, artinya pengeluaran yang menunjukkan keuntungan ekonomi sebagai masyarakat. Yang ketiga, pengeluaran yang tidak self-liquidating maupun yang tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan. Dan yang terakhir, pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. Kesimpulannya, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto, pembangunan sarana dan prasarana untuk kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah ibadah, dan semua yang berkaitan dengan peningkatan proses produktif dalam masyarakat diharapkan akan meningkat produksi secara agregat, subsidi BBM, pembiayaan pembangunan, program padat karya yang selalu digulirkan pemerintah guna mengatasi pengangguran dan kerawanan sosial dalam menjaga keseimbangan distribusi pendapatan negara sehingga tercipta stabilitas nasional guna terpeliharanya keseimbangan ekonomi terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umumnya relatif stabil dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.